maksudnya nanti di hari kiamat di padang mahsyar, dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu bersujud. Nggak bisa. Terus ayat 43-nya, pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan, dan sungguh, nah ini sekarang ini, sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukannya. Tuh. Mereka diseru untuk sujud ketika mereka masih sehat, namun mereka tidak mau sujud. Sehingga apa yang terjadi? Nanti di hari kiamat seluruhnya termasuk mereka sujud kepada Allah, dia nggak bisa. Ini adab ini Bapak Ibu sekalian, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, ini dampak yang pertama. Berarti intinya adalah kesimpulannya surat Al-Qalam ayat 42 dan 43 ini, mereka akan mendapatkan azab nanti di hari kiamat. Ya. Yang kedua sekarang, nah lebih horor lagi nih yang nomor 2. Yang kedua adalah surat Al-Mudatsir. Surat Al-Mudatsir surat yang ke-74. Ayatnya 42 dan 43, hampir mirip kayak tadi. Kalau tadi ini Al-Mudatsir, ayatnya juga sama. Ayat 42, 43. Allah Ta'ala berfirman, sebutkan ayat 42-nya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Penduduk neraka ditanya oleh Allah, padahal Allah Maha mengetahui. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka penduduk neraka Sakor menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Berarti kesimpulannya, meninggalkan sholat ancamannya neraka Sakor. Neraka Sakor. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwasanya yang namanya neraka ini kan, nama-nama neraka ini kan ada 7 Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah ya ini yang kita dengarkan barusan, yaitu neraka Sakor. Ya, adapun nama-nama neraka yang lainnya, diantaranya ada neraka yang namanya Jahannam. Itu penduduknya ada. Ya, saya punya kajian kami sampaikan di Malang ya. Itu judulnya adalah nama-nama neraka dan calon-calon penghuninya. Nah, itu ya. Dan calon-calon penghuninya. Yang pertama Jahannam. Yang masuk Jahannam itu siapa aja? Ada di Quran. Ada. Insya Allah di lain kesempatan aja ya. Yang nomor 2 neraka Ladho. Ya. Itu Allah sebutkan itu neraka Ladho itu. Ada di dalam Al-Quran suratnya Al-Ma'arij itu ya. Lalu kemudian ada lagi nomor 3 neraka Hutomah. Yang nomor 4 neraka Sa'ir. Nah khusus untuk yang nomor 4 ini Sa'ir, ini harus saya jelaskan dikit. Neraka Sa'ir ini Bapak Ibu penduduknya cuma 1. Hanya 1, yang lain banyak, yang lain. Khusus neraka Sa'ir yang ada di dalamnya cuma 1 dong. Siapa Ustaz? Penghuni neraka Sa'ir. Penghuninya cuma 1, yaitu mereka yang menzolimi anak yatim. Mereka yang menghardik anak yatim. Mereka yang tidak berbuat baik kepada anak yatim. Ada dalilnya, ada. Khusus itu, khusus mereka yang zalim sama anak yatim, menelantarkan anak yatim. Itu ada di surat An-Nisa. Nanti panjenengan bisa lihat surat An-Nisa ayat 10. Nerakanya Sa'ir. Ya. Sambil dibaca ayatnya ya, tapi ya dibaca ayat sama terjemahan. Nah, itu ya. Jadi penduduknya cuma 1 dok. Mereka yang mendolimi anak yatim. Terus yang nomor 5 neraka Sakor. Ya ini sedang kita bicarakan. Penduduknya neraka Sakor ada 5. Ada 5. Siapa mereka? Orang yang tidak sholat, neraka Sakor. Orang yang tidak pernah ngasih makan kepada orang miskin, pelit sama mereka yang membutuhkan, neraka Sakor. Orang yang suka membicarakan sesuatu yang tidak ia ketahui. Nah ini suka desas-desus.
Ya, setiap yang dia dengar langsung dia sampaikan tanpa tabayun. Nah, ini masuk di sini. Makanya kita ini perlu saring sebelum sharing. Disaring dulu sebelum di-share. Ya, ini setiap yang dibaca media sosial tentang pemerintah, padahal belum tentu. Ya, ini nasibnya kayak begini ini. Hati-hati. Ya, terus yang nomor 4, mudah terpengaruh teman yang menyimpang. Jadi temannya itu yang dipilih teman-teman yang menyimpang, bukan teman-teman orang soleh. Lalu yang kelima, tidak meyakini adanya akhirat. Jadi dia mengatakan bahwasanya mustahil orang yang telah mati itu dibangkitkan nanti di hari kiamat. Orang yang telah mati jasadnya sudah dimakan oleh bakteri pengurai, hancur, tulang belulang, mustahil bisa dibangkitkan. Ini nasibnya kayak gini, neraka sakor. Mereka yang tidak mengimani rukun iman nomor 5, iman kepada hari kiamat. Nah, itu ya, masuk di neraka sakor. Lalu yang berikutnya yang ke-6, neraka jahim. Jadi ada jahanam, ada jahim. Yang terakhir neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Nah, itu ya. Nah, neraka hawiyah ini ya, itu disebutkan di dalam surat Al-Qari'ah. Nah, itu ya. Baik, nanti bisa dibaca sendiri. Sekarang kita lanjutkan materi kita. Jadi itu dalil yang nomor 2, Al-Mudatsir. Berarti meninggalkan sholat masuk di dalam neraka apa tadi? Sakor. Yang ketiga, nah ini. Untuk yang nomor 3 ini Bapak Ibu, saya nanti akan bertanya kepada panjenengan semua, kira-kira kesimpulannya ayat ini apa? Ya, kita dengarkan. Dalil ketiga ini surat At-Taubah. Surat nomor 9 At-Taubah. Ayatnya 11. Horor ayat ini. Horor ayat ini. Nanti tolong disimpulkan. Surat nomor 9 At-Taubah ayatnya 11. Mari kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Taubah ayat 11. Dan jika mereka bertobat, 1, melaksanakan sholat, 2, dan menunaikan zakat, 3. Lihat kalimat akhirnya. Siapa yang tobat, sholat, zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Wih, ngeri nih, ngeri. Ya, kalau orang itu bertobat, orang itu sholat, orang itu menunaikan zakat, maka berarti orang itu saudara kita seagama. Berarti kalau begitu kebalikannya, orang tidak sholat, silakan disimpulkan sendiri. Bukan saudaramu seagama. Dulur. Bukan saudaraku, gak bisa ukhuwah Islamiyah. Lalu dia tidak sholat. Ini lihat ayatnya. Jika mereka tobat, sholat, zakat, maka mereka itu adalah saudara, tanda kutip, saudara-saudaramu seagama, sesama Islam. Berarti mafhum mukhalafah, apa itu artinya? Pemahaman kebalikannya, kalau mereka tidak tobat, mereka juga tidak sholat, terutama nggak sholat, berarti mereka bukan saudara-saudara kita seagama, bukan. Nanti tambah lebih seru lagi di dalil-dalil berikutnya karena ada beberapa masih ya. Baik, ini nomor 9, bahaya loh ya, meninggalkan sholat ini, sholat fardu maksudnya ya. Lalu sekarang dalil yang nomor 4, wah tambah seru lagi ya. Dalil yang keempat An-Nisa, surat An-Nisa. Jadi kalau ada yang komplain, nah komplain sama ayatnya saja ya, jangan sama saya cuma menyampaikan saja sesuai dengan ayatnya. Surat An-Nisa ayatnya ayat 142. An-Nisa ayat 142. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa 142. An-Nisa 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, sudah diawali gitu ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang akan menipu mereka. Cirinya sekarang, ciri orang munafik, apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas.
Sholatnya males, ya. Terus mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Itu ciri nomor 2, ciri orang munafik. Hidupnya selalu pengen dipuji orang. Lalu yang terakhir, ciri ketiga, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Zikirnya dikit. Padahal kita ini minimal dalam sehari, jangan dikurangi ya. Ada 3 kali, tiga keadaan kita berzikir. Sehari kita ini 3 keadaan berzikir. Sehari, jangan dikurangi, lebih boleh, tapi dikurangi jangan. Ini harga mati. Yang pertama adalah zikir ba'da sholat fardu. Itu nomor 1. Zikir setiap selesai sholat fardu. Yang kedua, zikir pagi, zikir petang. Jangan dikurangi ini. Yang nomor 3, zikir dalam momen-momen tertentu yang Nabi ajarkan di dalamnya zikir. Contoh, setelah sholat witir ada zikirnya. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. 3 kali ditutup. Subuhun kudusun robbul malaikati waruh. Oh, itu setiap selesai sholat duha, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim 100 kali. Nah itu termasuk zikir yang lain, kondisi yang lain. Lihat sesuatu yang menakjubkan, Masya Allah. Melihat sesuatu yang buruk, Subhanallah. Melewati jalanan menanjak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melewati jalanan menurun, Subhanallah, Subhanallah. Mensyukuri nikmat Allah, Alhamdulillah. Bersin, Alhamdulillah. Itu zikir itu. Zikir dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Maka ini orang munafik, kembali ke materi kita, zikirnya sedikit, mengingat Allahnya. Nah, terus kaitannya dengan materi kita apa? Nih saya tunjukkan. Orang yang tidak sholat divonis munafik. Loh, memangnya kalau munafik kenapa? Ayat 145-nya. An-Nisa 145. Wah, ini poinnya di sini poinnya. Jadi orang yang tidak sholat, Allah mengatakan orang munafik. Memangnya kalau sudah munafik kenapa? Nih ayatnya, An-Nisa 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka. Inti neraka munafikin. Berarti orang meninggalkan sholat divonis munafik. Munafik nanti di hari kiamat posisinya di mana? Ini berada di bagian paling bawah dari neraka. Terus, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Berarti ini menunjukkan orang yang meninggalkan sholat maka ancamannya berat. Munafik yang nanti di hari kiamat, orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Na'udzubillah. Sekarang kita masuk, yaitu dalil yang nomor berapa ini? 5. Kita tutup sampai 6 saja. Dalil yang nomor 5, Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nah ini ya, Sahih Muslim ayatnya, bukan ayat, nomor 82. Sahih Muslim nomor 82. Ini penomoran di kitab aslinya Bapak Ibu ya, bukan kitab terjemahan. Kitab nomor aslinya, nomor 82. Saya baca dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah. Loh, jelas sekali apa sabda Nabi. Sesungguhnya yang memisahkan antara seseorang dengan kesirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Sesungguhnya pemisah seseorang, sesungguhnya yang memisahkan antara seseorang dengan kesirikan. Jadi orang itu dikatakan ahli tauhid atau syirik, orang itu dikatakan beriman atau kufur gitu ya, saat dia meninggalkan sholat. Tuh ya, vonisnya. Jadi ini lebih berat ini berarti. Makanya kata para alim ulama, meninggalkan sholat itu dosa yang paling besar daripada zina,
Meninggalkan sholat itu dosa yang paling besar dari mencuri, dosa yang paling besar daripada dosa-dosa yang lain. Ya. Jadi hati-hati ini, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya. Yang nomor berikutnya, nomor 6. Dalil yang ke-6, yaitu dalil riwayat Tirmidzi. Nomornya 2621, Tirmidzi 2621. 2621. Nah, ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhuma, dari bapaknya yaitu Buraidah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Jelas sekali. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Keluar Islam. Keluar Islam. Ya, ada Ustaz yang lebih parah dari ini. Ada hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man lam yuhafid 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun, maka dia tidak akan memperoleh cahaya nanti di hari kiamat. Wala burhanun, di hari kiamat dia tidak memiliki bukti. Wala najatun, dia tidak akan selamat nanti di hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf. Dan nanti nasibnya orang yang meninggalkan sholat di akhirat, di neraka bersama Fir'aun, Qarun, Haman, Ubayy bin Khalaf. 4 pentolan orang-orang kafir. Qarun, Fir'aun, Haman, Ubayy bin Khalaf. Siapa ini? Qarun, sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Qarun itu misananya Nabi Musa, yang terkenal dengan bakhilnya, harta kekayaan. Sudah. Yang kedua yaitu Fir'aun. Oh, ini penguasa paling bengis, membantai seluruh bayi laki-laki, bahkan ngaku Tuhan. Fir'aun. Lalu Haman. Siapa Haman? Perdana menterinya Fir'aun. Lalu yang terakhir Ubayy bin Khalaf, saudagar kaya, orang yang hidup di zaman Nabi, yang dia disibukkan dengan perdagangan, kaya raya. Terus maksudnya apa? Kok bisa ketemu 4 pentolan orang kafir? Qarun, Fir'aun, Haman, Ubayy bin Khalaf. Katanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, barang siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan mencari harta, ketemu sama Qarun. Itu maksudnya. Simbol Qarun harta. Simbol Fir'aun siapa? Yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan kekuasaan, maka dia ketemu sama Fir'aun. Terus Haman, barang siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan jabatan, urusan-urusan kesekretariatan, rapat jalan terus, waktunya adzan tetap diterus ini, terus sudah nggak peduli sama panggilan adzan. Maka yang kayak gini ketemu Haman, perdana menterinya Fir'aun. Dan siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan perdagangan, waktunya adzan, mikrolet masih jalan terus, Jumatan masih beroperasi, jual beli masih tetap jalan terus, ketemunya Ubayy bin Khalaf. Ya, ini nasibnya. Inilah nasibnya orang yang meninggalkan sholat, bahkan vonisnya kafir. Sepakat para ulama, sepakat 4 imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, orang yang meninggalkan sholat sepakat kafir. Dan ada rincian dari para alim ulama, ada rincian bagi orang yang mengingkari kewajiban sholat. Diingkari, sholat itu tidak ada, ya, diingkari kewajibannya. Sholat itu untuk orang Arab. Saya bukan orang Arab, ya, saya bukan orang Arab, sehingga sholat tidak berlaku untuk saya. Diingkari kewajibannya dan dia meninggalkan sholat, maka jelas kafir, keluar Islam, meskipun KTP-nya Islam. Yang nomor 2, dia tidak mengingkari kewajiban sholat.
Nggak ingkari. Saya tahu bahwasanya sholat itu rukun Islam. Saya tahu rukun Islam nomor 2. Wajib enggak? Wajib. Lah terus kenapa kamu kok tidak sholat? Jadi dia tidak mengingkari kewajiban tapi tidak mau sholat. Kafir. Dia tidak mengingkari tapi dia tidak sholat. Ya, kafir. Yang ketiga, lah ini yang bahaya. Dia tidak mengingkari. Nggak ingkari, dia yakin sholat itu wajib, rukun Islam yang kedua. Cuman kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kadang sholat, kadang tidak. 5 waktu itu mesti ada yang hilang. Subuh kepegang, duhurnya hilang. Duhur kepegang, asarnya kena macet di jalan, lepas. Asar sholat, maghribnya nggak sholat. Kenapa? Jadi pagar ayu. Ya, seperti itu. Ya, maghrib kepegang, isaknya ketiduran, isak kepegang, subuhnya hilang. Pokoknya ada waktu yang ditinggalkan. Kadang dalam sebulan Jumatan tidak 1 kali, tidak Jumatan, 3 kali Jumatan 1. Pokoknya nggak bisa tidak menjaga sholat 5 waktu ini. Mesti ada yang hilang. Maka yang seperti ini tidak dihukumi kafir. Tidak, tetapi kata para alim ulama berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, hukumnya diserahkan kepada Allah. Jika Allah berkehendak mengampuni, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak untuk mengadabnya, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dalam hatinya ada pengingkaran kewajiban, ya kafir. Jadi pada saat dia tidak sholat, ditanya sama temannya, kamu kemarin sholat, tadi malam juga aku lihat kamu sholat. Lah kok sekarang tidak sholat? Kenapa kamu kok tidak sholat? Yo saja nih. Ya kalau ini keyakinanku loh ya, keyakinanku sholat itu gak wajib. Langsung hari itu kafir. Selesai. Keluar Islam. Jadi dia tidak sholatnya itu ada pengingkaran. Tapi kalau tidak sholatnya karena males, nah itu loh. Maka ya itu tadi hukumnya. Jika Allah berkehendak diampuni, jika Allah berkehendak Allah akan mengazabnya. Na'udzubillah. Oleh karena itu jangan pernah kita meninggalkan sholat 5 waktu. Pak, Bu, sebagai kesimpulan bahwasanya orang yang boleh meninggalkan sholat, orang yang tidak jangan dibalik dulu. Orang yang wajib sholat, orang yang wajib menunaikan sholat, wajib sholat itu ada 5. Yang wajib sholat. Yang pertama muslim. Nanti tinggal dibalik aja, Yang nomor 2 sudah akil balik. Yang nomor 3 adalah yaitu orang yang suci dari haid, ya, suci dari nifas, ya. Jadi saya ulang ya. Ini nomor 1 adalah muslim, nomor 2 akil dulu. Ini akil dihitung satu-satu soalnya. Akil berakal. Yang nomor 2 balik. Nomor 3 balik. Nomor 4 suci dari haid. Nomor 5 suci dari nifas. Muslim, akil, balik, suci dari haid, suci dari nifas. Wajib menunaikan sholat. Berarti yang tidak wajib sholat 5 juga. 1 orang kafir, 2 anak kecil yang belum dewasa. Itu tidak ada kewajiban, tapi kalau kita bimbing dia, kita tarbiyah, dia mulai dini untuk sholat itu lebih baik. Tapi kalau dia nggak sholat, nggak ada dosa. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, Rufi al-qalamu an salasah. Pena itu diangkat untuk 3 orang. Salah satunya mereka yang belum akil balik. Baik, jadi anak kecil. Nomor 3 yang tidak wajib sholat adalah mereka yang tidak berakal alias gila. Tidak berakal. Nomor 4 wanita haid, nomor 5 wanita suci. Nifas. Kafir nomor 1 yang tidak wajib, nomor 2 tidak anak kecil, yang nomor 3 adalah yaitu mereka yang masih belum berakal, ya, tidak berakal, gila. Yang nomor 4 wanita haid, nomor 5 wanita nifas. Pertanyaan, Ustadz, bagaimana anak yang berkebutuhan khusus? Apakah wajib sholat? Jawabannya Down syndrome ya, tidak wajib. Karena dia kehilangan akal.
Baik, sehingga tidak wajib. Apabila dia mau sholat itu lebih baik. Tapi andai kata dia tidak sholat bermain-main, ya, padahal sudah diajak ke masjid, tapi dia ngobrol atau bermain-main, ya sesuai alamnya, namanya anak berkebutuhan khusus ya. Maka yang seperti ini, maka tidak berdosa. Pena diangkat oleh Allah, sudah tidak dikenai hukum dosa sudah. Karena hilang akal, masuk itu. Ustadz, kalau misalnya orangnya itu, Ustadz, sakit parah, stroke, tetap sholat, nggak masuk 5 tadi ya, tetap sholat. Ya, Ustadz, ini masuk ICU, tetap sholat. Gimana caranya Ustadz? Ada susternya atau keluarganya yang membimbing dia untuk sholat. Hatinya masih merespon. Iya, saya tahu. Kenapa? Saya pernah menjumpai beberapa kali orang seperti ini. Saya menjenguk ke ruang ICU, itu anaknya mengatakan, jadi semua alat medis masuk ke tubuhnya, matanya terpejam. Ya, yang kita dengarkan cuma alat rekam jantungnya saja. Tit, itu dibisikin di telinganya. Pak, Abu Aslam datang, ada Abu Aslam. Nangis dia, nangis. Berarti hatinya merespon orang. Ajarkan sholat dan dijamak sholatnya itu, dan tidak usah panjang-panjang suratnya, Al-Baqarah nggak usah, Al-Fatihah saja cukup, nggak usah pakai baca surat, yang singkat-singkat aja. Subhana Rabbiyal Adzim tidak usah 3 kali, sekali aja. Tapi hatinya merespon tetap. Yang tidak wajib itu cuma 5: kafir, anak kecil yang belum balik, orang gila, haid, sama nifas. Lah dia bukan orang gila, nggak masuk 5 ini, wajib sholat. Kalau pekon Ustaz, lihat dulu pekonnya pekon berat Ustaz, wong sama cucunya sudah lupa, nggak wajib sholat. Masuk yang nomor 3, hilang akal, pekon berat. Ya, jadi ini menunjukkan Ustadz ini tidak sholat karena dia ini pakai kateter Ustadz, alat bantu kencing. Bagaimana ini? Tetap sholat semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Lah kalau kena penyakit beser, tetap pakai pampers, asalkan pampers yang dia pakai suci dari pipisnya. Perkara nanti di tengah-tengah sholat itu ternyata pampersnya penuh atau alat bantu kencingnya, kateternya penuh, ya, di tengah-tengah sholat, maka setelah sholat tidak perlu diulangi kembali sholatnya. Sudah seperti itu. Jadi tetap sholat. Lah kalau misalnya tidak sadar, korban kecelakaan, sadarnya itu baru 3 hari, baru sadar. Berarti hari saat dia kecelakaan itu sampai besoknya nggak sholat. Lalu bagaimana? Qadha. Katanya ulama kalau batasnya 3 hari maka qadha. Tapi kalau lebih dari 3 hari tidak ada qadha. Termasuk masa muda kita. Dulu pernah kita tidak sholat karena nggak tahu ilmu. Kita nggak tahu dampak buruknya separah ini. Kita nggak tahu. Waktunya sholat kita bermain-main. Ya apa Ustaz? Nggak perlu diqadha. Karena waktunya sudah terlalu lama. Nah terus caranya tobat. Tobat nasuha, jangan diulangi lagi. Dan memperbanyak sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu untuk nutupi fardu kita yang pernah kita tinggalkan dulu. Itu cara tobatnya. Seperti itu. Jadi mereka yang mungkin karena pengaruh bius itu sadarnya baru 2 hari, maka diqadha. Dia meninggalkannya mulai kapan? Dia sadarnya kapan? Sadarnya itu jam 10 pagi Ustaz. Sadarnya itu. Baik. Lah dia mau meninggalkannya itu 2 hari yang lalu. Mulai kapan? Maghrib sudah nggak sholat. Iya. Maghrib isya. Baru besoknya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baru kemudian berikutnya subuh. Jam 10-nya dia baru sadar. Maka diqadhanya mulai hari pertama. Maghrib, isya dijamak. Adzan dulu. Loh jam 10 itu? Iya. Jam 10 itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai la ilaha illallah terus qomat. Maghrib. Terus selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahu Akbar, qomat. Isya. Diniatkan yang 2 hari yang lalu, selesai. Baru kemudian setelah itu hari berikutnya subuh, adzan lagi. Jadi adzan qomat. Jadi kalau sholat yang bisa dijamak adzannya sekali, qomatnya 2 kali. Tapi kalau subuh kan tidak bisa dijamak, maka tetap adzan lagi dan kemudian qomat.
Oh jadi begitu? Iya nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa. Kodok, kecuali kalau ini sadarnya seminggu, 2 pekan, baru tidak ada kodok. Karena sudah lebih dari 3 hari. Itulah yang disebutkan oleh para alim ulama dalam fatwanya. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya yang nomor 3 ya insya Allah. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, 1. Silakan, Pak. Tapi waktu itu dia memang kondisinya tidak memungkinkan. Sehingga apakah pada saat itu tadi bisakah betul mulai dari sekarang? Dikotok mulai sekarang. Jadi dia meninggalkan sholat 3 hari. Lalu kemudian saat itu masih belum memungkinkan untuk mengkodok. Kenapa Pak kalau boleh tahu? Masih sakit. Baik. Maka dalam hal ini sebenarnya keluarganya yang hadir itu membimbing dia. Sekalipun sholatnya itu hanya bisa menggerakkan jari jemari atau kedipan mata atau anggukan kepala. Allahu Akbar. Rukuk Allahu Akbar. I'tidal sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar. Ya duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Hanya anggukan kepala. Semestinya harus begitu. Tidak boleh dia ninggalkan sholat. Ustadz gak bisa digerakkan. Di sini banyak alat. Kedipan mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa. Semampunya. Tetap sholat tapi. Jangan ninggalkan. Nah karena ini sudah terlanjur. Yaitu sudah 3 hari semestinya bisa dilakukan. Tetapi tetap dia tidak lakukan karena kondisinya dan seterusnya. Apakah sekarang diqadha? Maka tidak perlu diqadha, cukup taubat kepada Allah karena waktunya sudah lama. Cukup bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, berjanji tidak mengulanginya kembali, dan perbanyak sholat sunnah, perbanyak. Wallahu a'lam wa bishawab. Ada lagi? Ibu-ibu ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, anak keturunan kita semuanya menjadi orang-orang yang ahli sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.